Semangat pagi! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Brake Electronic Control System pada HD785-7. Berikut input menuju ke retarder controller. Parking brake switch, service brake switch, retarder potentio, retarder temperature oil, retarder switch. Dan berikut merupakan output dari retarder controller. Parking brake solenoid, brake cooling solenoid, dan retarder solenoid. Komponen pada brake elektronik. Parking brake switch. Parking brake switch berfungsi untuk memberikan input signal menuju ke RTC, sehingga akan mengenergize atau mende-energize parking brake solenoid, sehingga parking brake akan engage ataupun disengage. Parking brake solenoid berfungsi untuk mengarahkan oli menuju ke parking brake ataupun mengalirkan aliran oli menuju ke drain, sehingga unit tidak dapat bergerak atau parking. Retarder lever atau retarder control lever berfungsi untuk memodulasi perlambatan kecepatan pada front atau rear brake dan menyebabkan indikator retarder lamp pada monitor panel akan menyala. Proportional reducing valve berfungsi untuk meneruskan oli dari accumulator menuju ke sistem untuk mengengagekan atau mendisengagekan brake baik front ataupun rear retarder. Brake indicator lamp, retarder pilot lamp menyala pada saat retarder control lever ditarik dan retarder system aktif. Parking brake caution lamp menyala pada saat parking brake aktif atau engage. Retarder oil pressure caution lamp menyala pada saat accumulator pressure di bawah 90 kg per cm persegi. Power source pada retarder controller. Syarat adanya arus mengalir menuju ke retarder controller adalah starting switch pada posisi on. Kemudian, arus mengalir dari baterai menuju ke terminal B dan M pada baterai relay. Kemudian, dari terminal B akan menuju ke circuit breaker, FUA1 dan FUA2. Kemudian menuju ke JO01, kemudian dari pin Y akan menuju ke fuse box BT2 pada terminal 17, dan kemudian menuju ke retarder controller BRC3 pada pin nomor 11 dan nomor 1 sebagai control power 24 volt. Secara bersamaan, dari terminal E menuju ke circuit breaker FUB1 dan FUB2, kemudian menuju ke JO01 pada pin W menuju ke fuse box BT3 pada terminal 13, dan kemudian menuju ke retarder controller pada pin 22, 12, dan 2 sebagai solenoid power 24 volt. Kemudian, control ground dari retarder controller menuju ke JO01 pada pin X dan kemudian menuju ke ground. Parking brake solenoid berfungsi sebagai actuator untuk mengarahkan oli menuju ke piston atau mendrain oli dari piston. Ketika parking brake switch pada posisi parking, maka parking brake solenoid akan off, dan pada saat posisi travel, solenoid parking brake akan on. Berikut aliran skematik parking brake solenoid. Pada retarder controller BRC2, pada pin nomor 26 akan menuju ke CJS DT2 pada pin nomor 1. Kemudian, dari pin nomor 2 akan menuju ke PSOLR DT2
pada pin nomor 1, dan kemudian menuju ke parking brake solenoid. Selanjutnya, dari pin nomor 2 akan menuju ke CJS DT2 pada pin nomor 3. Kemudian, dari pin nomor 4 akan menuju ke retarder controller pada pin nomor 29 sebagai pulse ground. Untuk mengetahui besarnya nilai tahanan pada parking brake solenoid, dapat dilakukan pengukuran pada PSOLR DT2 pada pin nomor 1 dan 2. Adapun besarnya tahanan yaitu antara 10 sampai dengan 30 ohm. Aliran schematic electric parking brake switch pada posisi parking. Pada posisi parking, maka parking brake pressure switch tidak terhubung atau open, sehingga aliran dari fuse box BT3 pada terminal 16 akan menuju ke C03 pin 24, kemudian menuju ke CJN pin nomor 2, dan selanjutnya akan menuju ke CJT pada pin nomor 3. Selanjutnya akan menuju ke PSWR pada pin nomor 2 dan menuju ke parking brake switch. Secara bersamaan, dari pin nomor 5 CJT menuju ke PSWF pada pin nomor 2 dan kemudian menuju ke parking brake switch. Kemudian, dari retarder controller BRC3 parking brake switch pin nomor 9 akan menuju ke R03 pada pin 3. Kemudian, pin nomor 6 akan menuju ke J01 pada pin X. Selanjutnya menuju ke ground. Pada posisi travel, maka parking brake pressure switch akan terhubung atau close karena adanya tekanan oli dari dalam sistem. Aliran dari fuse box BT3 terminal 16 akan menuju ke J03 pin 24, kemudian menuju ke CJN pin nomor 2, dan selanjutnya akan menuju ke CJT pada pin nomor 3. Kemudian, dari pin nomor 5 dan pin nomor 4, masing-masing akan menuju ke PSWR dan PSWF. Pada PSWR pin nomor 2 akan menuju ke parking brake switch. Kemudian, dari pin nomor 5 menuju ke PSWF pin nomor 2 dan selanjutnya menuju ke parking brake switch. Kemudian, dari PSWR pin nomor 1 menuju ke CJT pin nomor 1 dan dari PSWF pin nomor 1 menuju ke pin nomor 2 pada CJT. Selanjutnya, dari pin nomor 6 CJT akan menuju ke J03 pada pin nomor 25 dan kemudian menuju ke R03 pada pin nomor 1. Kemudian dari pin nomor 2 akan menuju ke JCA pada pin nomor 13 dan kemudian menuju ke ground. Selanjutnya, dari retarder controller PRC3 parking brake switch pin nomor 9 akan menuju ke R03 pada pin 3 dan pin 5. Adapun untuk pengukuran nilai resistansi pada PSWF atau PSWR pada kondisi parking brake aktif, maka pada pin nomor 1 dan nomor 2 nilai tahanan maksimal 1 ohm. Sedangkan pada saat kondisi tidak aktif, maka pada pin nomor 1 dan pin nomor 2 minimal 1 mega ohm. Retarder oil temperature. Retarder oil temperature berfungsi untuk mengetahui temperatur oli yang berada di retarder. Berikut aliran schematik elektrik retarder oil temperature. Dari retarder controller BRC1, pin nomor 3 dan pin nomor 9 akan menuju ke C02 pada pin nomor 60 dan pin nomor 58. Kemudian menuju ke RTF dan RTR pada pin nomor 1. Dan selanjutnya menuju ke retarder oil temperature sensor. Kemudian, pin nomor 2 akan menuju ke J02 pada pin nomor 61 dan 59. Kemudian, menuju ke retarder controller sebagai analog ground. Untuk melakukan pengukuran pada retarder oil temperature sensor, baik RTF ataupun RTR pada kondisi temperatur oli 25 derajat Celcius,
Besarnya nilai resistansi yaitu antara 37 sampai dengan 50 kilo-ohm. Sedangkan pada kondisi temperatur oli 100 derajat Celcius, besarnya nilai resistansi yaitu antara 3 sampai dengan 4 kilo-ohm. Thank you.